Kelahiran Ishak alaihissalam. Firman Allah Ta'ala, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Asy-Syafat ayat 112 sampai 113. Berita gembira tersebut bermula ketika 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan Israfil mendatangi Ibrahim alaihissalam. Pada mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah tamu biasa. Oleh karenanya beliau memperlakukan mereka selayaknya tamu, bahkan beliau menghidangkan daging panggang dari sapi gemuk yang paling bagus. Namun ketika beliau menghidangkannya kepada mereka, tampak pada mereka tidak ada nafsu untuk memakannya, karena memang malaikat tidak diberikan nafsu untuk makan. Ibrahim merasa aneh dengan sikap mereka. Dirinya mulai diliputi kekhawatiran. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tak kala dilihat tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Surat Hud ayat 69 sampai 70. Malaikat tersebut yang menangkap kekhawatiran Ibrahim alaihissalam segera memberitahu jati diri mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Surat Hud ayat 70. Rupanya mereka sedang dalam perjalanan menuju kaum Nabi Lut alaihissalam untuk menghancurkan mereka karena kekufuran dan pembangkangan terhadap ajaran Allah Ta'ala. Rincian kisahnya terdapat pada Nabi Lut alaihissalam. Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu berdiri di hadapan tamu-tamu itu merasa gembira dengan kemurkaan Allah Ta'ala terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam. Dia pun tersenyum gembira, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Surat Hud ayat 71. Ketika itu para malaikat juga memberi kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan keturunan bernama Ishak alaihissalam. Kemudian dari Ishak akan lahir Yakub alaihissalam. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Surat Hud ayat 71. Sarah tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan keterkejutannya. Spontan dia berteriak seraya tidak percaya dengan berita gembira tersebut. Betapa tidak, dia merasa bahwa dirinya sudah tua dan selama ini dikenal mandul. Begitupun suaminya juga telah tua. Sungguh menakjubkan. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua? Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh." Surat Hud ayat 72. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa apabila Dia telah menetapkan keputusannya. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlu bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah." Surah Hud ayat 73. Ibrahim pun tak kurang gembira dan terkejutnya menerima berita tersebut. Ibrahim berkata, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini?" Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa." Surat Al-Hijr ayat 54 sampai 55. Bahkan kabar gembira tersebut tidak hanya sebatas kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, tapi juga kelahiran Yakub dari Ishak yang juga akan mereka alami, dan seterusnya akan lahir para nabi dari kalangan Bani Israel. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Walid al-Anbiya, bapak para nabi.
Pembangunan Al-Baitul Atiq, Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah sekaligus Masjidil Haram. Masjid pertama yang dibangun manusia sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ka'bah merupakan bangunan yang posisinya tepat berada di bawah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat beribadah para malaikat di langit. Seandainya Baitul Ma'mur jatuh, maka ia akan jatuh tepat di atasnya. Begitu pula halnya dengan tempat-tempat ibadah di langit. Sebagian ulama salaf berkata bahwa setiap lapis langit terdapat rumah tempat ibadah bagi penghuni langit. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah agar menjadi tempat ibadah bagi penghuni bumi, sebagaimana tempat-tempat ibadah serupa di langit bagi para penghuni langit, malaikat. Allah pula yang memberinya petunjuk tempat di mana Ka'bah dan Masjidil Haram seharusnya dibangun, yang telah Dia tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan sejak penciptaan langit dan bumi, maka dia merupakan tanah haram dengan ketetapan Allah yang mulia hingga hari kiamat. Riwayat Bukhari nomor 3107 dan Muslim 1353. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Imran ayat 96-97. Pembangunan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya Ismail alaihissalam. Pada awalnya mereka menggalinya sebagai pondasi bagi bangunan Ka'bah nantinya. Hal inilah yang Allah katakan, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Al-Hajj ayat 26. Kemudian setelah pondasi selesai dan Ibrahim alaihissalam akan membangun pojok-pojoknya, dia meminta Ismail untuk mencarikan batu yang paling bagus untuk diletakkan di salah satu pojoknya. Meskipun pada saat itu Ismail merasa keletihan, namun dia tetap akan mencarikannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa batu hitam dari daratan India. Batu tersebut awalnya putih mengkilap. Nabi Adam alaihissalam yang membawanya dari surga ketika dia diturunkan darinya. Kemudian batu itu menghitam karena dosa-dosa manusia. Ketika bangunan mulai tinggi, Nabi Ismail alaihissalam meletakkan sebuah batu sebagai tempat berpijak bagi Nabi Ibrahim untuk meneruskan pembangunannya. Bekas tapak kaki Ibrahim alaihissalam yang melesak di batu tersebut dan bekasnya masih tampak hingga masa Rasulullah SAW. Batu itulah yang dikenal sebagai makam Ibrahim. Pada awalnya makam Ibrahim alaihissalam menempel dengan bangunan Ka'bah. Kemudian pada era Khalifah Umar bin Khattab, beliau menggeser makam sedikit ke belakang agar orang-orang yang sholat di belakangnya tidak mengganggu orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, karena memang disunahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Al-Baqarah ayat 125. Doa setelah pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalnya diterima di sisi Allah, agar negeri ini diberikan keamanan dan dikaruniai rezeki berupa buah-buahan. Mereka juga memohon kepada Allah Ta'ala agar mereka dan anak keturunan mereka dijadikan sebagai orang-orang muslim dan di antara mereka menjadi utusannya dan menyampaikan dakwah kepada manusia. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Al-Baqarah 129. Permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah menjadikan negeri Makkah menjadi tempat yang aman dan diberi rezeki buah-buahan dan berbagai macam tumbuhan.
Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Al-Qasas ayat 57. Kemudian dari anak keturunannya juga banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi yang risalahnya berlaku umum dan untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Hal inilah yang menjadi kekhususan Nabi Ibrahim alaihissalam dari nabi-nabi lainnya. Padanya berkumpul sejumlah kemuliaan. Kemuliaan pribadinya, kemudian ajarannya, kemuliaan negerinya ditambah dengan kehalusan budi bahasa dan kasih sayang terhadap umatnya. Renovasi Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bertahan sekian lama hingga akhirnya lapuk. Kemudian kaum Quraisy membangunnya kembali. Namun bangunannya tidak sama persis dengan bangunan yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak menyempurnakan bangunan bagian utara yang mengarah ke negeri Syam, sebagaimana bangunan yang kita lihat sekarang. Hal tersebut diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya beliau ingin merubahnya seperti bangunan sedia kala sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena mereka baru saja meninggalkan kekufuran, khawatir terjadi fitnah, maka keinginan tersebut beliau urungkan. Pada saat Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin Makkah, beliau memugar Ka'bah berdasarkan apa yang disyaratkan Rasulullah SAW dan informasi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Namun pada tahun 73 Hijriah, Al-Hajjaj membunuhnya. Lalu dia menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada awalnya mereka berkeyakinan bahwa Abdullah bin Zubair melakukan hal tersebut semata-mata karena pendapat pribadi. Maka dia memerintahkan kembali untuk memugar bangunan Ka'bah seperti sedia kala, yaitu seperti bangunan yang didirikan oleh kaum Quraisy, dengan meruntuhkan dinding ke arah Syam, Al-Hatis, Asy-Syami, dan mengeluarkan Hijr Ismail dari bangunan Ka'bah. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Abdullah bin Zubair melakukan hal tersebut berdasarkan informasi yang ia dapat dari Aisyah Ummu Mukminin, mereka menyesali perbuatannya dan berharap seandainya dahulu mereka membiarkan bangunan Ka'bah sebagaimana adanya. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Mahdi bin Mahsyur, beliau bermusyawarah dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah untuk mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang dilakukan Zubair. Namun beliau berkata, "Saya khawatir masalah ini akan menjadi permainan para penguasa. Maksudnya setiap kali ada penguasa baru, dia akan membangun Ka'bah seperti apa yang diinginkannya. Maka akhirnya bentuk Ka'bah tetap seperti itu hingga sekarang." Pujian Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemuliaan beliau. Ibrahim alaihissalam ditetapkan sebagai imam bagi manusia karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunaikan dengan sempurna berbagai tugas dan perintah berat dari Allah Ta'ala. Maka dia mengangkatnya sebagai imam yang menjadi panutan manusia. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala agar kedudukan tersebut juga harus berlanjut kepada anak keturunannya, Allah mengabulkannya kecuali jika anak keturunannya yang berbuat zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sungguh aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik." Al-Hadid. Semua kitab yang diturunkan kepada para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan silsilah dari keturunannya. Ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi, tidak ada yang menandinginya. Hal tersebut karena darinya lahir dua anak yang mulia, Ismail
alaihissalam dari istrinya yang bernama Hajar, dan Ishak alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Dari Ishak alaihissalam lahirlah Yakub alaihissalam yang dikenal dengan nama Israel. Semua keturunannya dinisbatkannya kepada namanya Bani Israel, dan di antara keturunannya banyak yang diangkat menjadi nabi. Jumlahnya tidak diketahui kecuali Tuhan yang mengutus mereka. Nabi terakhir dari keturunan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Adapun dari Ismail alaihissalam lahirlah keturunan bangsa Arab dengan berbagai sukunya. Tidak ada dari keturunan yang diangkat nabi kecuali penutup dan pemimpin para nabi, sebagai kebanggaan anak Adam di dunia dan akhirat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy. Kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah mereka semua olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit dan satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Baqarah ayat 260. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan sesuatu yang mati. Allah memenuhi perintahnya dengan menyuruh dia menyembelih 4 ekor burung, lalu memotong-motong dagingnya, dan bulunya kemudian dicampur satu sama lain, dan dibagi beberapa bagian. Kemudian setiap bagian diletakkan di atas sebuah gunung. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil mereka dengan izin Rabb-Nya. Maka ketika dia memanggilnya, setiap bagian burung itu menghampiri dan menyatu dengan bagian yang lain yang merupakan asal burung tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya telah meyakini kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi dia ingin melihat kekuasaannya dengan mata kepalanya sendiri. Ainul yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Yahudi dan Nasrani. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-sekali bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikuti dan Nabi ini Muhammad beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Al-Imran ayat 67-68. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingkari bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam termasuk golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana pengakuan kedua golongan tersebut. Allah membantah bahwa mereka termasuk golongan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 65. Maksudnya, bagaimana mungkin mereka memeluk agama kalian, padahal syariat yang diturunkan kepada kalian jauh setelah kehidupannya. Yang benar adalah Nabi Ibrahim memeluk agama Allah yang hanif, maksudnya tauhid yang murni, dan dengan sengaja menjauhi kebatilan dan mendekat kepada hak. Hal itu berbeda dengan keyakinan syirik pada Yahudi dan Nasrani. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. An-Nisa ayat 125. Allah Ta'ala mendorong setiap hambanya untuk mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam, karena dia berada dalam agama dan jalan yang lurus. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Khalil dalam bahasa Arab berasal dari kata artinya puncak kecintaan. Derajat ini pula Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana terdapat riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku diriku sebagai kesayangannya, Khalil." Riwayat Muslim nomor 532. Firman Allah Ta'ala,
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Ahzab ayat 7. Allah Ta'ala juga berfirman, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya kepada orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura ayat 13. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Riwayat Bukhari nomor 3202. Mengingat kemuliaan Ibrahim, Rasulullah SAW memerintahkan kaum beriman untuk menyebutnya dalam bacaan tasyahud dalam salat. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ka'ab bin Ajrah dan selainnya, dia berkata mengucapkan salam kepadamu dalam salat telah kami ketahui, lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Rasulullah SAW bersabda, bacalah, ya Allah, berikan salawat rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau memberi syafaat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maka berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berkahilah Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan perkiraan usianya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan wafat pada usia 175 tahun. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa beliau wafat pada usia 190 tahun. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa usianya 200 tahun. Beliau dikuburkan di sebuah bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam di daerah Hebron. Di situ pula dikuburkan anaknya Ishak alaihissalam dan cucunya Yakub alaihissalam. Kini tempat tersebut lebih dikenal dengan nama Al-Khalil. Lokasinya dekat Baitul Maqdis, Palestina. Namun persisnya di mana tempat kuburnya tidak ada kabar sahih yang menunjukkan hal tersebut. Kisah Nabi Ibrahim ini berdasarkan buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir.